Innallaha yuhibbul muttaqin. Balik lagi. Allah Ta'ala itu senantiasa mencintai orang-orang yang bertakwa. Kalau di dalam hukum adat itu ada sabab musabab. Seperti di kitab itu yang kita udah baca tuh, ada sebab musabab. Walaupun sebab itu tidak melazimkan musabab, tapi sebab itu menjadi sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnatullah, di mana ada sebab ada musabab. Cintanya Allah Ta'ala itu namanya musabab. Takwa itu namanya sebab. Seorang mendapatkan kecintaan dari Allah Ta'ala, sebabnya itu takwa. Nah, ketika Allah Ta'ala telah mencintai dia, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Hurairah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, inni uhibbu fulanan, aku mencintai fulan. Bilang sama malaikat Jibril, Jibril sini, ana mau bilang sama ente, ana uhibbu fulanan. Jadi kecium saudara nih, ketakwaan orang di bumi ini, kecium beritanya terus. Allah Ta'ala tahu. Kata Allah Ta'ala, fahibbah, perintah, maka kau harus mencintai dia ya Jibril. Inni uhibbu fulanan fahibbah, cintai dia. Malaikat Jibril cinta sama dia. Gitu ya. Cinta itu lebih dari doa. Saudara punya guru. Guru saudara cinta dengan saudara, enggak usah diminta doa. Guru doain saya, enggak usah. Karena apa? Sebab cinta itu melebihi doa. Kenapa dibilang melebihi doa? Kalau doa itu ingat saat dia mengangkat tangan saja, keingetan karena diminta. Itu, tapi keingetannya di sini. Ya Allah berikan sehat si fulan di sini. Ya Allah tunaikan hajatnya di sini. Karena diminta. Tapi kalau orang dicintai bukan di sini, di sini, di hatinya. Maka ketika dia memanjatkan doa, tidak usah diminta karena ada di sini. Keingetan, orang cinta makan keingetan ya, ingat terus. Makanya saat dia berdoa ke bawah. Saudara lagi ngaji nih, ada orang yang saudara sayang, ke bawah nggak di hati? Ke bawah kan? Ada orang yang saudara cinta, terbawa di hati. Anak saudara, cucu saudara, ke bawah di hati. Maka cinta itu melebihi doa. Nah, kalau orang dicintai gurunya tanpa dia minta doa, itu ke bawah. Yang susah kan itu, paham tuh? Murid salam sama guru biasa, guru salam sama murid itu yang luar biasa. Orang cinta sama Rasulullah biasa, tapi Rasulullah cinta sama orang luar biasa. Ini bukan orang cinta sama Rasul, bukan pula Rasul cinta sama dia.
yang cinta itu Allah Ta'ala kepada dia. Siapa ini dia orangnya? Al-muttaqi, orang yang bertakwa. Allah bilang fa'ahibbah, cintai ya Jibril. Kemudian malaikat Jibril, kata Rasulullah, thumma yunadi fis samai innallaha yuhibbu fulanan fahibbu. Di 7 lapis langit malaikat Jibril menyerukan, wahai seluruh malaikat, innallaha yuhibbu fulanan, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai si fulan. Itu di kampung Anu ada orangnya noh, dia mah di kampungnya nggak dikenal karena dia bukan orang yang terkenal, tapi ini orang menjaga, memelihara dirinya, begitu dekat hubungannya kepada Allah Ta'ala. Allah cinta sama dia, ana disuruh cinta dia, maka ana kabarkan kepada saudara sekalian para malaikat di langit, fa'ahibuhu, cintai dia. Semua orang langit, saudara malaikat, cinta sama dia. Jadi ma'ruf fis sama, di langit dikenal namanya. Jadi omongan, nanti kenal si fulan, kenal. Allah cinta dia, kita cinta dia. Serempak saudara. Akhirnya apa? Yuhibbuhu ahlus sama, penduduk langit mencintai dia. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ardi. Kemudian langit serempak cinta dengan dia. Semua orang di bumi jatuh hati dengan dia. Orang di bumi cinta dengan dia. Karena apa? Karena dia punya kedekatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sejauh mana ketingkatan manusia punya ketakwaan kepada Allah, sebesar itu pula lah tingkat kecintaan Allah Ta'ala kepada dia. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang bertakwa, mendapatkan kecintaan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau di ayat lain, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Tapi itu orang dicintai Allah Ta'ala, namanya hubbut tabadul, disebutnya hubbut tabadul. Tabadul itu saudara tukeran. Ini karena dia takwa memunculkan cinta gitu. Karena dia takwa saudara memunculkan cinta. Pada saat Imam Junaid Al-Baghdadi di Arafah, kumpul ulama-ulama besar. Imam Junaid masih kecil, lagi membicarakan tentang mahabbatullah. Orang-orang takwa semua lagi ngomongin tentang apa? Mahabbatullah. Masing-masing mendefinisikan tentang mahabbatullah. Menurut anda begini, menurut anda begini, ta'rifnya begini, definisinya begini. Ulama-ulama besar semua, pakai udang-udang gede-gede itu, mukanya bersinar-sinar, athar daripada ibadahnya. Imam Junaid masih kecil, rupanya tidak bisa ditakrifkan itu mahabbah, karena mahabbah itu bukan pengetahuan, cinta itu bukan pengetahuan. Kalau pengetahuan bisa didefinisikan, ada takrif. Cinta nggak bisa, buntu semuanya. Kenapa? Sebab cinta itu dzauqiyah, amrun dzauqi, rasa di hati, perasaan di hati. Tiba saatnya Imam Junaid dipanggil, dia masih kecil.
Ya Iraki, panggil dia orang Irak. Mada taqulu fil mahabbah? Apa yang kau katakan tentang cinta? Imam Junaid menghadap ke depan. Fa'atraka ra'sah. Dia nunduk, saudara. Setelah nunduk, wadami'at ainahu. Imam Junaid al-Baghdadi tidak bisa mengungkapkan dengan bahasa, sebab itu dia amrun dzauqi, bicara rasa, tidak ada bahasa yang keluar. Imam Junaid mengucurkan air mata, nangis, disosot dia punya air matanya, nunduk lagi, disosot lagi dia punya air mata. Ulama-ulama bilang, "Qul ya Iraqi anil mahabbah." Coba kau bilang tentang cinta ya orang Irak. Imam Junaid nangis. Akhirnya semuanya katakan, yakfi. Ta'rifnya mahabbah itu air mata Junaid. Dia nggak bisa. Jadi bukan bahasa ibarat, bukan bahasa ungkapan yang bisa didefinisikan, tapi itu bahasa rasa. Akhirnya dari situ ulama bilang, la mazida ya tajal arifin. Udah, nggak usah ditambahin dengan kata-kata. Wahai mahkota para wali-waliullah. Ini Imam Junaid al-Baghdadi dijuluki Tajul Arifin. Nah, ini orang berawal cinta kepada Allah, dia mendapatkan mahabbatullah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Karena memang saat seorang mengalami ketakwaan yang kental kepada Allah Ta'ala, dia akan sampai kepada tingkat mahabbah kepada Allah, mengenal yang disebut ma'rifatullah, baru dia sampai kepada mahabbatullah. Di mana aja keinget, saudara, gitu. Itu namanya kamalul iman, kesempurnaan iman. Begitu. Ini disuruh sama Nabi, ahibbullaha lima yudzukum min ni'amih. Kata Rasulullah, cintai Allah sebab teramat banyak nikmat yang Allah turunkan kepada kalian. Cintai Allah Ta'ala. Ahibbullaha lima yudzukum min ni'amih. Gimana mencintainya? Cinta mah bukannya kasbi, tapi dia wahbi, nggak bisa diupayakan karena dia anugerah. Ya tak? Pernah kan kita bahas di sini, cinta itu apa? Anugerah. Dia pakai jalangkung, datang tidak diantar, apa? Datang tidak dijemput, pulang tidak diantar, pergi tidak diantar, datang aja tuh. Nggak bisa diupayakan. Tinggi itu Rasulullah bilang. Orang-orangnya pilihan. Karena dia ketinggian, Nabi kasih tahapan. Kalau nggak bisa cintai Allah Ta'ala, kata Rasulullah, wa ahibbuni bihubbillah. Cintai aku. Cintai aku. Demi meraih cinta Allah Ta'ala, cintai aku. Demi meraih cinta Allah Ta'ala, tanam cinta itu di hatimu kepadaku. Jadi saudara, Nabi bukannya
gila cinta, enggak. Rasulullah udah cukup mendapatkan kecintaan Allah, selesai. Kita mau cinta mau kagak, Rasulullah nggak rugi. Terus Rasul bilang, cintai aku. Kenapa? Sebab ini kuncian. Jadi kuncian seluruh amal ibadah ini hubbu Muhammad. Kata Syekh Abdul Qadir Isa, wal haqiqatu innal Islam a'malun wa takalif wa ahkam wa ruhuhul mahabbah. Islam itu adalah amal, taklif, tugas-tugas dari Allah, dan hukum-hukum yang banyak. Orang nggak bisa semua lakukan. Waruhuhul habbah, ruhnya semua itu adalah mencintai. Jadi ada hal-hal yang ingin Rasulullah berikan kepada umatnya, yaitu harus melewati hubbu Muhammad. Jadi orang kan ada yang suka katakan, saudara, ittiba'u Rasulillah, ngikut ya, ngikutin Nabi dalam ucapannya, dalam amalnya, dalam perbuatannya. Ini namanya amalul arkan, amal yang dilakukan oleh anggota tubuh, di berakhlak mengikuti Rasul. Tapi ada satu bagian yang menjadi kunci semua itu, bukan amalul arkan, tapi amalul qalbi kepada Nabi Muhammad, yang mengikat menjadi rabitah antara seorang umatnya kepada Rasulullah. Bukan bersalawatnya, bukan pula baca Qur'annya, bukan pula imtithalul awamirnya dan ijtinabun nawahinya, bukan pula itu. Tapi yang menjadi inti itu adalah hubbu Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad. Di hati dia punya, di hati dia adanya. Itu yang mengikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika Rasulullah ketemu dengan Sayyidina Umar di Sukakil Madinah, jalan gang-gang di kota Madinah, panggil, ta'al ya Umar. Ada apa ya Rasulullah? Aku mau sampaikan sesuatu mahal ya Umar. Apa? Rasulullah bilang, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min nafsihi wa waladihi wa walidahi wan nasi ajma'in. Tidak bisa orang sampai pada keimanan sempurna kepada Allah kecuali Umar. Dia harus mencintai aku lewat cinta kepada aku. Hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi, hingga di dalam dirinya dia merasa lebih mencintai aku dibanding mencintai dirinya. Orang saudara sama badan tidak mungkin tidak sayang, tidak mungkin tidak cinta. Tapi di hatinya tidak ada badannya, di hatinya yang ada Nabi Muhammad. Dari ujung pala sampai ujung kaki, itu semua saudara bagian daripada sisi-sisi tubuhnya. Tidak mengisi relung hatinya. Yang di hatinya yang ada Nabi Muhammad. Hatta akuna ahabba ilaih. Sehingga seluruh aktivitasnya akan selalu punya hubungan dan ikatan kepada Nabi Muhammad. Siang malamnya punya ikatan kepada Nabi Muhammad. Bukan dengan bahasa dan kata-kata bahwa aku katakan aku cinta dengan Nabi Muhammad, bukan itu. Sehingga dia tidak bisa untuk menyatakan aku cinta karena terlalu dalamnya dia punya rasa kepada Rasulullah. Mendalam dia punya rasa. Jadi ke bawah aja, kemana aja sama Rasul, seolah-olah aktivitas dia itu apa yang diinginkan Nabi Muhammad. Hatta akuna ahabba ilaih wa walidayhi, dan lebih daripada ia cinta kepada orang tuanya. Ama orang tua cinta saudara,
tapi di hatinya yang ada Nabi Muhammad. Wa waladihi, dan juga kepada anaknya. Anak-anaknya, saudara, dia cinta. Tapi yang di hatinya adanya Nabi Muhammad. Bukan dirinya, bukan orang tuanya, bukan anaknya. Tapi yang di hatinya adalah Nabi Muhammad. Itu murabatah gawiyah, hubungan kuat antara dia dan Rasulullah. Itu yang ana ingin ya Umar. Wan nas ajma'in, dan seluruh manusia. Akhirnya Sayyidina Umar katakan, wallahi la anta ahabbu ilayya min waladi wa walidayya wan nasi ajma'in illa nafsi allati baina jambayya. Demi Allah ya Rasulullah, sungguh engkau lebih kucintai dibanding anakku, dibanding orang tuaku, dibanding seluruh manusia, kecuali diriku, kecuali aku ya Rasulullah. Aku nggak bisa melepaskan diriku dari hatiku. Aku lebih cinta aku dibanding engkau. Kata Rasulullah pada Sayyidina Umar, la ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Nggak bisa Umar. Ini Nabi mau cetak Sayyidina Umar. Ini namanya tarbiyah nabawiyah, suatu pendidikan kenabian. Anda mau cetak ente, dicetak ente, mau dicetak. Sampai saudara ketika Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril, ya Jibrilu, kaifa hasanatu Umar? Jibril, bagaimana kebaikan Umar? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, law wuzinat hasanatul khalqi min awwalid dunya ila akhiriha insiha wa jinniha wudi'at fi kafati mizanin thumma wudi'at hasanatu Umar fi mizanin akhar la rajahat hasanatu Umar. Andaikan ibadah manusia dan jin dari awal dunia ditimbang, diletakkan di satu timbangan, dan Umar diletakkan pula kebaikannya di timbangan yang lain, maka akan lebih unggul kebaikan Umar. Rasulullah senang, lulus. Setelah dibilang begitu, kata Sayyidina Umar, sebentar ya Rasulullah, ana merenung bagaimana aku bisa mencintai kau melebihi dari aku. Setelah merenung sebentar, di situ ada putranya Abdullah namanya, Abdullah bin Umar. Dia menghampiri Rasul. Ya Rasulullah, kata Sayyidina Umar, na'am ya Umar, wallahi la anta habu ilayya min nafsi allati baina jambayya. Kesimpulan Sayyidina Umar, demi Allah ya Rasulullah, sekarang aku menyadari, la anta habu ilayya, engkau ya Rasulullah lebih aku cintai kau lebih aku cintai dibanding diriku sendiri ya Rasulullah. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Umar, al-an ya Umar, inilah saat yang kutunggu. Qad kamula imanu kaya Umar, sempurna imanmu. Alhamdulillah, sempurna imanmu ya Umar. Lulus pendidikan Nabi pada Sayyidina Umar, berhasil.
Dan sahabat yang lain mengikuti itu. Oh, rupanya ini, rupanya ini, rupanya ini. Ibadah sudah banyak. Ada yang malam tidak tidur, saudara, sampai subuh karena ibadah. Siang tidak pernah batal puasa, ingin dekat kepada Allah Ta'ala. Sampai akhirnya dengar itu hadis, para sahabat, oh ini jawabannya. Mestinya kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Makna yang diiktibar dari sebuah hadis adalah keumumannya, bukan melihat dari kekhususan sabab. Sebab itu hadis Nabi Muhammad menjadi syariat bagi umatnya, berlaku sepanjang masa, sepanjang zaman. Sebagaimana itu peluang ada pada Sayyidina Umar dan para sahabat yang lainnya, maka itu juga ada peluang bagi seluruh umat dan bagi kita sekalian untuk bisa mendapatkan hal seperti itu. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar tegur ayahnya, ayah kok cepat berubah, tadi baru saja bilang la anta abu ilayya ila nafsi, engkau lebih kucintai kecuali diriku ya Rasulullah. Tapi tidak lama kemudian engkau katakan wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi, demi Allah kau lebih kucintai ya Rasulullah. Sayyidina Umar katakan, begini wahai anakku, ketika aku merenung, aku berkesimpulan, man Umar, siapa Umar memang sebenarnya. Walaupun Rasulullah bilang lau kana nabiyun min ba'di la kana Umar, andaikan ada nabi setelah aku meninggal nanti, maka yang akan menggantikan kenabianku adalah Umar. Walau Rasulullah bilang begitu, tapi bisakah aku mendapat itu tanpa Rasulullah? Bisakah aku bisa begitu tanpa Rasulullah? Aku menjadi berarti dan bermakna karena Nabi Muhammad. Dibanding aku, siapakah aku? Aku bisa lakukan ibadah, bisa lakukan salat, bisa lakukan yang lainnya karena Nabi Muhammad. Siapakah aku tanpa Rasulullah? Rasulullah lebih daripada aku yang mesti aku cintai, kata Sayyidina Umar. Memang Rasulullah katakan, lau salaka Umaru fajjan salaka syaitanu fajjan akhar. Andaikan Umar melewati satu gang dan di ujung sana ada syaitan, maka syaitan akan mencari gang lain agar tidak bertemu Umar. Karena keimanan Umar membakar panasnya syaitan, nggak kuat syaitan ketemu. Memang Rasulullah katakan begitu. Tetapi bisakah aku seperti itu tanpa Rasulullah? Rasulullah yang bilang, Rasulullah yang ponten, Rasulullah yang berikan. Siapa Umar? Kata Umar, man Umar, waman Umar. Maka Rasulullah lebih aku cintai wahai anakku dibanding diriku sendiri. Luluslah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dengan itu Sayyidina Umar baru mendapatkan mahabbatullah, cinta kepada Allah Ta'ala. Gak gampang, tinggi itu mahabbatullah. Dia harus raih melewati mahabbatur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu saudara, kurikulum dari masa ke masa. Ulama-ulama gak bisa orang satu hari dia baca salawat 1.000.000 kali tanpa ada mahabbatur Rasulullah, tiada bermakna. Seluruh ulama-ulama besar dunia, seluruh auliaillah yang lahir di muka bumi ini, seluruhnya punya ikatan kuat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu tinggi, tinggi sekali, luar biasa. Orang kalau masuk ke situ,
masuk ke arena situ. Oh, susah ngatanya. Nabi tahu itu tinggi. Akhirnya Nabi kasih tahapan berikutnya. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Kalau kau ingin meraih itu tapi kau tidak mampu, bukan dengan ibadah. Walaupun ibadah itu satu keharusan. Sebab ini bicaranya dzauqiyah, bicara hati dan perasaan. Baca Quran banyak, baca Quran silakan banyak. Tapi bukan situ jalurnya. Ini ada jalur lain. Aku kasih tahu jalurnya untuk mendapatkan hubbu Muhammad, kata Nabi. Apa? Yaitu wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Ingin cinta pada aku pesan engkau pegang baik-baik, cintai anak cucuku, baru kau akan bisa merasakan cinta kepada aku. Itulah jalur yang Rasulullah sampaikan. Jaga, cintai anak keturunanku bila kau ingin mendapatkan kecintaan kepada aku. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada irtibatun gawi, ada ikatan kuat dengan ahlu baitin Nabi. Jangan ada benci, jangan ada dengki, jangan ada hasud, jangan. Itu darah daging Nabi Muhammad. Dititipkan itu darahnya pada mereka, yang akhirnya Rasulullah katakan, inna ahla baiti amanun li ahlil ardi. Keluargaku yang menjadi sebab Allah Ta'ala berikan keamanan bagi penduduk bumi di mana-mana. Enggak usah karena ilmunya, karena andaikan dia tiada ilmu, kita tidak mencintainya. Tidak pula karena hartanya, karena bisa jadi di antara mereka ada yang tak memiliki harta, maka kita akan tidak mencintainya. Bukan pula karena kedudukannya, sebab bisa jadi saat dia tidak punya kedudukan kita jadi tidak mencintainya. Tapi cintai dia karena Nabi Muhammad, karena di dalam tubuhnya ada darah Nabi Muhammad. Maka saudara, tidak berlebihan, bukan pengkultusan, karena itu yang diinginkan Rasulullah, karena itu yang diminta oleh Nabi Muhammad, untuk bisa mentali ikatkan antara kita dengan Sayyidina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man tamassaka bil juz'i tamassaka bil kull. Siapa orang yang berpegang dengan cabangnya, maka dia akan berpegang pula dengan pusatnya. Maka Al Habib Abdullah bin Muhsin Empang Bogor, beliau berikan nasihat kepada kita, kalau kau bertemu dengan Sadah Al-Ba'alwi, dengan para keturunan Nabi Muhammad, kau berjabat tangan dan bercium tangan, boleh kau niat untuk bercium tangan kepada Rasulullah, boleh. Berlebihankah? Enggak. Pengkultusankah? Tidak, memang begitu. Mustakmilina syarafa wa alihil mustakmilina syarafa. Sebelum Quran diturunkan, udah ada mereka di azali. Allah Ta'ala nyatakan, innama yuridullahu liyutahhirakum liyuzhib ankum rizza ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Maka dengan itu saudara, ibadah kita ada ruhnya. Dengan itu ilmu kita ada ruhnya. Ruhul ilmi namanya, ruh. Jadi ada al-ashbah war ruh. Orang saudara kalau nggak ada ruhnya namanya mayat, jenazah ya. Kalau jenazah doang, kalau nggak ada jasadnya, ada ruh doang, namanya medi. Orang lain geletak nggak ada ruhnya, kan namanya mayat itu. Pas kita ketemu, jogrok, ngerti nggak jogrok? Brok begitu. Tapi nggak ada jasadnya, apa namanya?
Medhi. Jadi ruh sama jasad masuk, brek. Nah begini, jadi ganteng-ganteng. Jadi bisa ngaji, bisa ngomong, bisa kongko, bisa naik motor. Ya kalau medhi nggak bisa naik motor. Kayak kita lagi sholat malam tahajud di ini masjid, tiba-tiba tongkat jalan sendiri, tuk 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 tuk, takut nggak? Ngapain mah? Medhi itu. Langsung besok kagak tahajud lagi, gua kapok. Ngapa? Tongkat jalan dewek. Sama kita punya ibadah, ada ruhnya. Ruhnya itu hubbu Muhammad. Paham tak? Ruhnya itu hubbu ali Muhammad. Itu. Begitu kata guru-guru dan kata para alim ulama. Begitu pula di dalam kitab-kitab adanya. Wallahu a'lam.